Shalom Jemaat Tuhan terkasih, senang sekali saya Andi Duha dapat kembali menyapa Anda dalam Bethel News pekan ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Bethel Kelapa Gading. Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading. Kekristenan bukan hanya religi, namun relasi yang dibangun dalam doa. Kami mengundang jemaat GBI Bethel Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi dalam doa pagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Menara Doa onsite pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh pengurus dan jemaat dapat hadir bersama-sama. Berikutnya kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Bethel Kelapa Gading. Ibadah BSM Bethel Senior Ministry setiap hari Kamis kedua dan keempat tiap bulannya melalui aplikasi Zoom. Ibadah onsite gabungan Bethel Youth dan Bethel Teens diadakan tiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Ibadah Raya GBI Bethel Kelapa Gading Minggu 26 Februari 2023. Ibadah pukul 8 dan pukul 10 pagi akan dilayani oleh hambanya Pastor Cornelius Wing dengan tema Hidup Jujur. Bagi jemaat yang memiliki pergumulan hidup dan membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi tim pendoa gereja dengan nomor seperti yang tertera di layar berikut. Menjalani hidup harus selalu disertai dengan doa. Di dalam doa ada kekuatan yang baru. Di dalam doa ada kesatuan hati. Di dalam doa pasti ada pemulihan. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama menghadiri doa malam setiap hari Jumat pukul 7 di gereja lantai 2. Dan mari sama-sama merasakan dan menikmati lawatan Tuhan. Shalom para wanitanya Allah, kami dari Komisi WBI mengundang Anda sekalian untuk hadir di dalam acara ucapan syukur HUT WBI Bethel Jakarta. Acara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari, jam 10 pagi di gedung gereja ini, lantai 2. Pelayanan firman Tuhan dilakukan oleh Ibu PDM Bertina Munte. Come on ladies, let's join with us. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Oma Opa, Om Tante, mari ajak anak cucunya ibadah di Bethel Kids Sunday School jam 10 setiap minggu di lantai 1. Come on friends, let's praise and worship Jesus. Bye-bye. Demikian Bethel News pekan ini, selamat beraktivitas dan senantiasa menjaga kesehatan. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita dalam ibadah online GBI Bethel Kelapa Gading. Mari kita mau tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Sungguh tak dapat kami membalas selain daripada kami menaikkan syukur yang terbaik di hadirat-Mu Tuhan pada saat ini, pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita mau naikkan pujian kita yang terbaik di hadapan Sang Raja. Haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku.
hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita naikkan pujian ini dari Allah. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku.
Dan setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Yes, mari kita memuji Tuhan. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dengan segenap hati naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Segenap makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik,
akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita minta Roh Kudus untuk bekerja dalam setiap hati kita. Yes God, hari ini kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, melingkupi setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Yes God, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang ingin Engkau sampaikan sampai ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mewaspadai Teologi Kemakmuran. Pada masa kini ada ajaran yang berkembang mulai dari Amerika Serikat lalu ke berbagai negara termasuk Indonesia yang disebut sebagai teologi kemakmuran atau prosperity gospel.
Disebut juga sebagai teologi sukses. Ada 3 hal utama yang ditekankan di dalam ajaran ini. Yang pertama, Tuhan ingin semua anak-anaknya sukses atau berhasil. Kedua, penebusan Yesus di salib termasuk mengangkat penyakit, kemiskinan, dan penderitaan. Dan yang ketiga, klaim apa saja kekayaan Allah yang kita inginkan dalam nama Yesus. Nah, sekarang mari kita dalami 3 hal tadi. Yang pertama, ajaran teologi kemakmuran berkata bahwa Tuhan ingin semua anak-anaknya berhasil atau sukses. Saya percaya ini adalah hal yang benar. Tuhan memang ingin memberkati dan membuat kita berhasil. Misalnya dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan menjanjikan keberhasilan bagi orang yang taat kepada firman-Nya. Bahkan dalam Mazmur 1 ayat 1-3 firman juga berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata pertama berbahagialah, kata terakhir berhasil. Tuhan menjanjikan kebahagiaan dan keberhasilan bagi orang yang taat akan firman Tuhan. Tetapi saudara, keberhasilan atau sukses janganlah semata-mata diukur dengan kekayaan materi. Seakan-akan kalau seseorang itu tidak kaya berarti dia tidak diberkati Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa berkat itu bukan hanya uang, duit, materi. Berkat meliputi sesuatu yang lebih luas, misalnya kesehatan, keharmonisan keluarga, dan tentu saja berkat yang terbesar adalah keselamatan di dalam Kristus. Sebab buat apa kita kaya raya tapi mati masuk neraka? Orang yang beriman kepada Kristus dijamin hidup kekal, memperoleh sorga yang abadi. Nah, saya yakin bahwa orang Kristen yang hidup dalam berkat adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan misi Allah di bumi. Jadi suksesnya itu bukan diukur oleh berkat materi, tetapi suksesnya itu adalah ketika dia sukses, berhasil melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa kehendak Bapa? Apa misi Yesus ketika datang di dunia? Mati di kayu salib untuk menebus manusia dari segala dosanya. Dan di salib itulah dia juga berkata sudah selesai. Berarti dia sudah menuntaskan apa yang Bapa perintahkan untuk dia lakukan. Ini adalah sukses dalam pandangan Tuhan. Mungkin dalam pandangan manusia Yesus tidak sukses. Yesus mati di kayu salib, apa suksesnya? Tetapi saudara ingat, kesuksesan sejati adalah kalau kita melakukan kehendak Bapa, kalau kita menjalankan misi yang Bapa telah tentukan bagi kita ketika kita ada di dunia. Saudara, karena Yesus walaupun dia mati menebus dosa kita, tapi jangan lupa dia bangkit. Dia menang atas maut dan dia naik ke sorga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kita harus tahu apa yang merupakan kehendak Allah dan melakukan kehendaknya. Kehendak Allah yang sangat penting dicatat dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka kita harus sungguh-sungguh menuntaskan amanat agung Yesus dengan memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus supaya orang diselamatkan. Itulah keberhasilan sejati yang kita harus kejar. Bukan mengukur uang yang banyak sebagai simbol daripada kesuksesan. Nah, di sini kita harus memilih dua gaya hidup yang berbeda. Yang pertama seperti Salomo, raja yang kaya raya, nyaman, luar biasa. Bahkan istri serta gundiknya 1000, saudara. Wah, kenikmatan duniawi dia rasakan.
Tapi ternyata akhirnya dia menyimpang dari jalan firman, mulai menyembah berhala. Untung akhirnya setelah dipukul oleh Tuhan, disadarkan oleh Tuhan, dia merasa kekosongan di dalam hatinya. Dia berkata semuanya sia-sia. Pada akhirnya dia kembali ingat kepada Tuhan. Ataukah gaya hidup yang kedua, yaitu gaya hidup yang ditempuh oleh Musa, di mana dia meninggalkan kekayaan dan kenikmatan Mesir karena dia ingin mengejar rencana sorgawi bagi dirinya. Ibrani 11 ayat 24-26 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kenikmatan dosa dia tolak, dia mau bergabung dengan umat Tuhan, menderita. Tapi Tuhan memakai dia menjadi pemimpin besar Israel yang membawa orang Israel keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan, menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Gaya hidup mana yang saudara mau pilih? Gaya hidup Salomo yang nikmat luar biasa tapi akhirnya membuat dia jauh dari Tuhan, atau gaya hidup Musa yang justru meninggalkan kenikmatan duniawi yang ditawarkan kepada dia untuk dia mengejar misi Allah? Gaya hidup Musa yang kedua ini adalah juga yang dipilih oleh Paulus, seorang pemuka Yudaisme yang menganiaya orang Kristen, tapi kemudian dia berjumpa dengan Kristus, bertobat dan menjadi penanam gereja di berbagai tempat sambil membuat tenda untuk mencukupkan kebutuhan dirinya. Dia menjadi rasul yang berdampak. Dia menulis hampir setengah atau bahkan setengah lebih dari kitab-kitab perjanjian baru yang sekarang menjadi tuntunan di dalam kehidupan rohani kita. Jadi sukses sejati artinya kita bernilai kekal, berguna bagi kerajaan Allah. Dan selanjutnya kita juga harus paham bahwa kemakmuran atau kekayaan itu diperoleh bukan hanya dengan berdoa dan beriman saja, tapi juga harus bekerja. Karena perintah untuk bekerja juga adalah perintah Tuhan, ada dalam firman Tuhan. 2 Tesalonika 3:10 berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Justru dengan bekerja itulah kita meraih berkat Tuhan. Agustinus pernah berkata, berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Kalau engkau sudah berdoa, lakukan bagianmu. Allah akan memberikan kemampuan untuk engkau bisa mengatasi segala kesulitan dan akan berhasil di dalam kehidupan ini. Nah, untuk bekerja ada dua hal yang kita harus lakukan. Pertama adalah kerja keras, yang kedua kerja cerdas. Kerja keras berarti rajin, tekun, ulet. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi kita harus menjadi orang-orang Kristen yang rajin bekerja. Jangan kalah dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Karena untuk meraih berkat harus kerja keras. Tapi yang kedua kerja cerdas. Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kelihatannya rajin, tergesa-gesa. Tapi tanpa pengetahuan yang benar akhirnya keliru. Buang-buang waktu, energi. Pengkhotbah 10 ayat 10 juga berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Seperti orang mau menebang pohon, dia harus mengasah mata kapaknya. Sehingga dengan kekuatan yang tidak seberapa dia bisa menghancur atau memotong pohon tersebut. Dibandingkan orang yang kapaknya tumpul, tenaganya besar, hasilnya kurang. Nah, yang membedakan adalah wisdom, hikmat yang kita harus miliki dalam kehidupan. Jadi menjadi kaya itu tidak salah, saudara. Jadi paradigma pemikiran yang benarnya adalah begini, saudara. Allah tidak ingin orang percaya hidup miskin. Dan untuk mengisir kemiskinan itu bukan hanya dengan cara didoakan, menolak roh kemiskinan. Tapi yang berikutnya kita harus menyediakan latihan keterampilan
dan beragam sarana agar orang miskin keluar dari kemiskinannya. Nah, disinilah peran gereja, peran orang percaya. Bagaimana masyarakat miskin di sekitar kita itu dilatih, diberi keterampilan agar dia bisa mengembangkan dirinya dan memperoleh berkat secara materi. Selanjutnya, hasilnya bukan untuk memuaskan diri, serakah, tapi agar kita menjadi berkat bagi orang lain dan juga mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi mari kita punya paradigma yang benar tentang kekayaan. Yang kedua, saudara sekalian, teologi kemakmuran mengajarkan penebusan Yesus di kayu salib termasuk mengangkat penyakit, kemiskinan, dan penderitaan. Lalu penekanannya adalah kalau Anda sudah percaya kepada Yesus, tidak mungkin sakit, tidak mungkin miskin, tidak mungkin menderita. Nah, ini bahaya. Ada ekses pengajaran kalau kita meyakini hal ini. Yang pertama tadi, orang Kristen tidak akan sakit. Akibatnya, orang tidak mau ke dokter, tidak mau minum obat. Udah beriman saja karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya tidak akan sakit. Ingat saudara, walaupun kita sudah diselamatkan anak Tuhan, kita belum diberi tubuh kemuliaan. Kita belum sempurna. Pada waktu Yesus datang, roh, jiwa, dan tubuh kita baru sempurna. Sekarang kita hidup dalam dunia yang tatanannya sudah rusak, sehingga sakit penyakit bisa kita alami. Kemudian, eksesnya adalah orang yang percaya Yesus tidak akan miskin. Akibatnya kalau ada orang yang miskin dianggap dikutuk sama Tuhan. Ayo, kamu miskin, ngaku dosa. Apa dosamu? Begitu. Karena orang miskin dianggap bukan anak Tuhan. Sebaliknya, kalau orang itu kaya, pasti dia diberkati, pasti dia anak Tuhan. Padahal mungkin cara mendapatkan kekayaannya tidak halal, lewat korupsi dan cara-cara yang jahat. Nah, tentu ini adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ekses lainnya adalah orang kalau sudah percaya Yesus tidak akan menderita. Akibatnya kalau kita lagi ngalami masalah, kesulitan, oh pasti karena dosa, pasti dihukum oleh Tuhan. Padahal belum tentu, saudara sekalian. Ayub adalah orang benar, tapi dia menderita karena dia diuji oleh Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Imannya makin murni. Bahkan akhirnya setelah dia didapati murni, diberkati dengan berkat 2 kali lipat ganda. Nah saudara-saudara, jadi pandangan yang berkata orang yang sudah percaya pada penebusan Yesus itu tidak akan sakit, tidak akan miskin, tidak akan menderita. Ini rupanya menekankan pengajaran yang tidak seimbang, bahkan tidak selaras dengan catatan Alkitab. Misalnya para murid Yesus atau para rasul, mereka dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat dengan kuasa Tuhan. Namun ternyata mereka juga menderita aniaya atau penderitaan. Misalnya dalam Kisah Rasul 5 ayat 40-41. Dikatakan mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka menderita, mereka dianiaya, saudara, sebagai pengikut Kristus. Tapi justru mereka bergembira karena mereka dianggap layak mengikuti, meneladani apa yang Yesus sendiri sudah alami, yaitu menderita bahkan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, lebih jauh para rasul, murid Tuhan juga bisa sakit dan lemah secara fisik, walaupun mereka sungguh-sungguh beriman. Misalnya dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Rasul Paulus bicara kepada anak rohaninya Timotius, agar Timotius itu mencampurkan sedikit anggur ke dalam air, bukan untuk mabok-mabokan, saudara. Karena pencernaan Timotius seringkali terganggu dan tubuhnya sering lemah. Rasul Paulus sendiri berkata bahwa dia bergumul dengan duri dalam daging. Nah, ini memang ada dua penafsiran yang berbeda. Itu bisa dipahami sebagai pergumulan spiritual, tapi ada juga penafsir yang berkata sakit jasmani yang diderita oleh Paulus karena dia sering mengalami aniaya di dalam pelayanan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10, Paulus juga pernah berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya tentu Paulus bukanlah orang
yang menikmati penderitaan, sadomasokis, yang justru mengalami kepuasan kalau disiksa. Tidak demikian. Tapi dia sadar walaupun dia mengalami banyak aniaya, sakit, kelemahan, pada saat itu dia bergantung kepada Allah. Sehingga pada waktu aku lemah, aku kuat secara iman kepada Tuhan. Bahkan para murid Tuhan juga, para rasul, mengalami kekurangan. Tidak kaya. Saudara, ya saya tahu ada tokoh Alkitab yang kaya, Abraham kaya, Ayub kaya, tapi tidak semuanya kaya raya. Sebab dalam 2 Korintus 11 ayat 9, Paulus berkata, dan ketika dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Jadi Paulus mengalami kekurangan, saudara, tapi diberkati oleh jemaat Makedonia yang kalau saudara baca dalam Alkitab itu jemaat miskin, saudara. Dan Paulus bilang, aku tidak mau membebani mereka, karena itu dia bekerja sebagai pembuat tenda. Sehingga dia bisa mencukupkan kebutuhan sehari-hari sambil dia tetap memberitakan Injil. Intinya, apapun yang kita kerjakan, ayo kita jaga hati nurani yang murni, andalkan Tuhan, jangan tergoda oleh kenikmatan dunia, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau memang berkat kita sedemikian, hidup sederhana, jangan terlalu banyak bermimpi, saudara-saudara, apalagi menggunakan kata Tuhan untuk memenuhkan seluruh keinginan kita. Hidup kita ini fokusnya Kristus, bukan fokus kepada diri kita. Nah, teologi kemakmuran juga yang ketiga mengklaim apa saja kekayaan Allah yang dicatat dalam Alkitab yang kita mau, yang kita inginkan dalam nama Yesus itu kita bisa dapatkan. Klaim saja, ya. Kamu ingin punya motor, kamu ingin punya mobil, kamu kan anak raja, diklaim dalam nama Yesus. Aku dapat mobil, aku dapat rumah besar, aku dapat bonus yang banyak, aku dapat hadiah yang besar, aku dapat gaji yang luar biasa. Nah, saudara, ayat yang sering digunakan misalnya Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kamu mau apa? Mau mobil, mau rumah baru, mau gaji besar, klaim saja dalam nama Yesus. Aku klaim berkat-berkat Allah, aku terima. Padahal saudara mesti tahu, Mazmur 37 ayat 4 itu kan dijelaskan dulu keinginan seperti apa sih yang Tuhan akan kabulkan. Itu kan ayat sebelumnya ayat 3. Dikatakan itu akan dikabulkan dari orang yang sungguh beriman, percaya kepada Tuhan. Orang yang baik dalam kehidupan, orang yang setia. Dengan kata lain, orang yang keinginannya menyenangkan hati Tuhan. Bukan keinginan duniawi, saudara. Jadi kalau orang hatinya lurus ingin menyenangkan hati Tuhan, keinginan dia itu nggak macam-macam, bukan hanya sekedar harta duniawi, tapi bagaimana supaya kita ini bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan kebutuhan sehari-hari tentulah Tuhan juga tidak akan lupakan, dia akan memberkati, karena kita kan memang adalah anaknya. Jadi keinginan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggak bisa sembarang klaim apa yang kita mau. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ada kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita saja yang dituruti. Keinginan kita ini harus cocok dengan keinginan Tuhan. Lagi pula dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jelas ayat ini bilang yang Tuhan akan sediakan keperluanmu, bukan segala keinginanmu. Maksudnya keinginan daging, keinginan hawa nafsu dunia, tentu tidak. Tetapi apa yang merupakan keperluan kita yang utama, Tuhan janji dia akan sediakan. Bukankah Tuhan pernah bilang burung di udara itu juga Tuhan pelihara. Apalagi kita orang yang percaya. Saudara, tetapi tentu saja keinginan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, memang kita harus tahu kekayaan rohani yang Tuhan sediakan dan mengimani bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tetapi soal mengklaim janji-janji Allah ini
tampaknya terlalu menekankan atau mengutamakan hak lebih daripada tanggung jawab. Lebih berpusat pada keinginan diri, bukan berpusat kepada Tuhan. Sebetulnya kita harus berpikir, Tuhan apa yang Engkau mau, bukan apa yang aku mau. Saudara, untung nggak memiliki Yesus sebagai Tuhan kita? Oh tentu kita untung, tapi masalahnya kira-kira Tuhan untung nggak punya anak seperti saudara? Mari kita berdoa, Tuhan biar hidupku menguntungkan kerajaan sorga. Bukan hanya cari untung dari Engkau dengan kehidupan ini. Ingat, fokus kita bukan diri. I, me, selfish. No, fokus kita adalah Kristus. Dia adalah kurios, Tuhan. Sedangkan kita adalah doulos, budak daripada Dia. Saudara, lagi pula kalau kita doanya, aku klaim dalam nama Yesus, aku klaim ini, aku klaim ini. Emang Tuhan perusahaan asuransi? Jadi kita berhakkah mengklaim-klaim Dia? Kita itu kalau meminta kepada Tuhan, kita ini cuma debu tanah, saudara, minta dengan rendah hati kepada Tuhan. Dalam bahasa Latin ada doa yang berbunyi Kyrie eleison, Kyrie eleison. Artinya apa? Tuhan kasihanilah kami. Ya Tuhan kasihanilah kami. Bukankah itu sikap hati yang benar dari seorang yang sangat sederhana, yang merindukan kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Sebab semua berkat itu bersumber dari Dia. Nah dulu kan saudara ada pengajaran hyper grace yang tidak seimbang karena menekankan anugerah tapi kebablasan. Artinya terlalu berlebihan, too much begitu. Sehingga yang ekstrim mengajarkan Anda akan tetap selamat walaupun Anda tetap berbuat dosa. Nah tentu ini tidak kita terima. Nah teologi kemakmuran juga memang menekankan berkat Tuhan, penyediaan Tuhan. Dalam satu sisi benar saudara, tapi kebablas, tidak seimbang, keterlaluan, too much. Karena menekankan karya Kristus menjamin orang percaya pasti sukses, pasti kaya, pasti tidak akan sakit, pasti tidak akan menderita. Memang benar Tuhan ingin memberkati dan menyembuhkan kita. Tetapi tidak berarti kalau ada orang yang tidak kaya, berarti dia adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Kita harus seimbang dalam pengajaran firman. Nah karenanya, ingat beberapa prinsip yang benar. Saya pakai akronim KAYA, K-A-Y-A. Yang pertama, K. Kita berharga bukan karena harta. Karena itu jangan minder atau sebaliknya sombong karena harta. Jadi kalau saudara sombong ketika engkau punya banyak harta, engkau pasti minder kalau engkau sedikit harta. Karena harga dirimu diletakkan pada harta tersebut. Sebetulnya kita berharga bukan karena kaya atau miskin. Kita berharga karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena inilah kita harus sadar kita berharga karena kita dikasih oleh Yesus. Yesus rela mati buat kita. Bukan karena baju yang kita pakai, tas yang kita gunakan, merek mobil yang kita tumpangi. Jadi jangan serakah saudara. Miliki hati yang merasa cukup dengan berkat Tuhan. Udahlah itu yang paling bahagia. Saudara ingat nggak dalam Amsal 30 ayat 7-9 ada seorang bernama Agur bin Yake berdoa. Ini bagus doanya. Dia bilang, 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah jadi saudara kita lihat, hidup yang bahagia itu adalah berikan aku apa yang menjadi bagianku? Hidup berkecukupan. Kalau kaya sekali lalu lupa diri, lupa daratan, menyangkal Tuhan, waduh bahaya. Tapi kalau miskin sampai mencuri kan mempermalukan nama Tuhan. Biar aku hidup cukup
dengan berkat Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 11-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi waktu aku kekurangan, waktu aku kelimpahan, aku bisa handle. Hatiku tidak terombang-ambing karena harta ini. Karena hatiku selalu mengandalkan Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatanku yang paling utama. Yang penting, apapun kondisi kita harus jadi saluran berkat bagi orang lain. Karena Kisah Rasul 20 ayat 35, ada perkataan Yesus yang dicatat di sana adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi saudara sekalian, pandangan yang benar, pandangan yang alkitabiah, yaitu kaya, K-A-Y-A. Pertama adalah kita berharga bukan karena harta, tapi karena ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua, andalkan Tuhan sebagai sumber berkat. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, nggak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya utamakan Tuhan. Saudara ingat, Petrus menjala ikan sepanjang malam, nggak dapat apa-apa, perahunya kosong. Tetapi ketika Yesus hadir dalam perahunya, dia menebarkan jala, dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dia harus berbagi kepada orang lain. Saudara, kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan dalam hidup kita akan mendatangkan berkat yang melimpah. Kalau kita sungguh memiliki hati yang benar. Tapi ingat, Petrus tidak terpesona terus kepada berkatnya. Karena kemudian dia tinggalkan jalannya dan perahunya dan menjadi penjala manusia. Ingatlah bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita bisa mendapatkan kekayaan. Jangan sombong dan bilang, gini-gini hasil keringat sendiri sehingga saya bisa kaya. Kalau Tuhan nggak kasih kita keringat, kita juga nggak keringetan loh saudara. Ulangan 8 ayat 17 dan 18 berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, karenanya jangan kita mengabdi kepada mamon, yaitu materi. Ya, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak mempermasalahkan harta yang saudara miliki. Abraham kaya, Ishak kaya, Ayub kaya. Tapi Tuhan mempermasalahkan apa yang memiliki hatimu, apa yang menguasai engkau. Nggak salah makan di restoran, nggak salah belanja, shopping, nggak salah traveling ke beberapa tempat yang bagus, menikmati pemandangan alam, tapi dalam batasan wajar. Karena kepuasan utama kita itu sebetulnya bukan mengejar perkara-perkara bendawi. Bukan mengejar perkara duniawi. Kepuasan utama kita adalah dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, yakinlah bukti kasih Allah terbesar adalah pengorbanan Kristus, bukan kemakmuran. Yesus rela untuk menyelamatkan kita lebih daripada kekayaan yang kita miliki. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Buat apa kaya tapi mati masuk neraka? Yesus telah mati bahkan ketika kita masih berdosa. Ada satu ayat terkenal, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak orang ingin mengganti dengan kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga Dia mengaruniakan rumah yang besar, mobil yang mewah, uang yang banyak. Oh, itu semua fana, saudara. Yang paling benar apa yang dicatat dalam Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah, anaknya telah dikorbankan untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa kita. Yakinlah bahwa berkat Allah yang terbesar adalah penebusan Kristus bagi kita. Dan yang
Keempat adalah A, akui berkat itu sarana bukan sasaran. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan berjanji memberkati Abraham jadi bangsa yang besar, dia akan masyhur. Kalau sekarang mungkin toko saudara jadi besar, pabrik saudara, usahamu jadi besar, namamu masyhur, followermu banyak. Tapi ingat, itu hanya sarana, bukan sasaran. Karena sasarannya apa? Supaya melalui hidup kita bisa jadi berkat, jadi saluran anugerah Tuhan bagi orang lain. Saudara, bangsa Israel itu miskin, dijajah Mesir 400 tahun, tapi mereka bisa kaya raya dalam semalam. Karena ketika mereka keluar dari Mesir, mereka minta harta Mesir, dikasih sebanyak-banyaknya oleh orang Mesir yang sedang kalap karena anak sulung mereka mati. Lalu orang Israel jadi kaya raya, punya emas, berlian dan sebagainya. Untuk apa? Kan mereka ada di padang pasir. Nggak ada mall, nggak ada toko di sana. Ternyata itu semua mereka gunakan untuk mendirikan tabernakel yang terbuat dari tembaga, perak, emas, dan perhiasan yang luar biasa. Mereka dirikan kemah sembahyang untuk beribadah kepada Allah. Saudara, mari kita belajar menyelesaikan misi Allah di bumi, memperluas kerajaan Allah, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan harta yang kita miliki. Jika demikian, bagaimana pandangan yang benar dan alkitabiah tentang kekayaan? Apakah teologi kemakmuran, orang yang rohani itu pasti kaya raya, atau sebaliknya, teologi kemiskinan, teologi penderitaan, orang rohani itu pasti miskin? Saudara, saya mau anjurkan, jangan ekstrim kiri, teologi kemiskinan, penderitaan, jangan ekstrim kanan, teologi kemakmuran, miliki teologi alkitabiah yang seimbang. Yang saya sebut sebagai teologi penata layanan, stewardship. Karena kita sadar Allah itu owner, pemilik, kita hanyalah manajer, pengelola, penata layan dari segala yang dititipkan Allah. Jadi Allah bisa menitipkan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta kepada saudara. Talenta itu kan mata uang, 6.000 dinar itu 1 talenta. Jadi kalau Tuhan titipkan 5 talenta, kembangkan jadi 10. 2 talenta, kembangkan jadi 4. 1 talenta mesti dikembangkan, jangan disimpan di dalam tanah, minimal jadi 2. Jadi Tuhan menitipkan yang berbeda-beda sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan kapasitas saudara. Ya. Yang dipercaya lebih akan dituntut tanggung jawab yang lebih. Karena itu berapapun juga mari kita sungguh-sungguh bisa melakukan penata layanan yang baik. Nah, sebagai konklusi pada bagian akhir ini saya ingin menggunakan tabel untuk menjelaskan antara teologi kemiskinan, teologi kemakmuran, dan teologi penata layanan, yaitu teologi yang kita harus ikuti. Prinsipnya, pandangan terhadap kekayaan. Menurut teologi kemiskinan, kekayaan adalah dosa. Sedangkan menurut teologi kemakmuran, kekayaan adalah kebenaran, berkat. Sedangkan teologi penata layanan menekankan tanggung jawab. Jadi berapapun yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kekayaan itu harus kita tanggung jawabkan kepada Tuhan. Kita harus gunakan dengan sungguh-sungguh. Prinsip yang kedua, saya bekerja untuk apa? Teologi kemiskinan sekedar memenuhi kebutuhan. Teologi kemakmuran agar jadi kaya raya. Sedangkan teologi penata layanan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Prinsip yang ketiga, orang benar itu bagaimana? Menurut teologi kemiskinan harus miskin. Menurut teologi kemakmuran orang benar itu harus kaya. Sedangkan menurut teologi penata layanan orang benar itu adalah orang yang setia. Orang yang dapat dipercaya oleh Allah mengelola harta miliknya. Prinsip yang berikutnya, orang berdosa itu siapa? Menurut teologi kemiskinan, orang yang berdosa adalah orang kaya. Sedangkan menurut teologi kemakmuran, orang berdosa adalah orang miskin. Tetapi menurut teologi penata layanan, orang yang berdosa adalah orang yang tidak setia, orang yang tidak bertanggung jawab. Dipercayakan harta benda, dihambur-hamburkan dengan foya-foya, dengan serakah bagi kebutuhan diri, bukan untuk jadi berkat bagi orang lain.
Lalu prinsip berikutnya, saya memberi karena apa? Menurut teologi kemiskinan karena kewajiban. Sedangkan menurut teologi kemakmuran, saya memberi untuk mendapatkan sesuatu nantinya. Menabur sedikit, mendapatkan sebanyak-banyaknya. Sedangkan teologi penata layanan, saya memberi karena apa? Saya mengasihi Tuhan. Bukan ingin mendapatkan yang lebih besar atau apa. Itu urusan Tuhan. Urusan saya mengasihi dengan tulus, memberi dengan tulus. Kalau Tuhan mau memberkati, tentu kita terima dengan sukacita. Tapi motivasi utama, kasih. Prinsip yang lain, dalam hal pemakaian uang, maka orang yang dalam teologi kemiskinan diliputi rasa takut dan terpaksa. Aduh, pakai uang ini nih, padahal saya harus hidup hemat, hidup miskin. Sedangkan teologi kemakmuran, menggunakan uang secara tidak hati-hati, konsumtif, boros. Bagaimana dengan teologi penata layanan? Kita menggunakan uang, berdoa dulu, bertanggung jawab bahwa ini untuk memuliakan Tuhan, untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi saudara, jangan pilih teologi kemiskinan, jangan pilih teologi kemakmuran, pilih teologi penata layanan. Dan apapun yang Tuhan percayakan, Dia adalah pemilik, kita adalah pengelola. Mari kita lakukan dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi orang lain. Ini doa saya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman dengan tepat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini di tengah arus dunia dan pengajaran yang beragam di akhir zaman. Biar kami berpegang teguh pada kebenaran firman, supaya kami tidak jadi orang yang serakah, mengeksploatir Tuhan untuk kepentingan diri. Tapi ini hidup kami, pakailah untuk kemuliaan nama-Mu, memperluas kerajaan Allah di bumi. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita sudah selesai beribadah. Dan mari kita berdoa untuk mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar dan sekaligus mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengar. Biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami sebagai orang tua untuk memimpin anak-anak kami, mengarahkan mereka sehingga mereka menjadi generasi anak panah, generasi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Gembala Pembina kami Om Julius Ishak yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Pada akhirnya kami menaikkan doa syafaat buat para pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati Om Julius, Tante Julia dan keluarga, beri kesehatan kekuatan. Gembala kami Pak Rubin Adi dan juga Ibu Lena dan keluarga besarnya diberkati, Pak Suito dan Bu Eti dan seluruh keluarga besarnya diberkati Tuhan, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang beribadah hari ini, kami yang masih di rumah masing-masing, Tuhan jaga dan lindungi kami. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan, arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, dan Tuhan Yesus memberkati.